Perkenalkan, nama saya Rahmawan Utomo. Saya adalah CPNS golongan 2 angkatan 6 dengan penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman substansi materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Akuntabilitas ialah kewajiban dari individu penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas tidak sama dengan responsibilitas. Akuntabilitas ialah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas ialah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu 1. Relationship, 2. Result oriented, 3. Reporting, 4. Performance, 5. Consequence. 1. Relationship yaitu hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Result oriented yaitu hasil yang diharapkan. ASN yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Reporting. Laporan merupakan wujud dari akuntabilitas terdiri dari kontrak kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi. 4. Performance. Peningkatan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5. Konsekuen, yaitu adanya konsekuensi dan reward dan punishment. Fungsi utama dan macam akuntabilitas publik. Untuk fungsi utama yaitu 1. Menyediakan kontrol demokratis. 2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sedangkan macam akuntabilitas publik yaitu dibagi menjadi 2, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Untuk akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawabannya kepada atasan yang lebih tinggi atau otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas yaitu dimulai dari personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian naik kepada individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, itu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Kemudian naik lagi pada kelompok. Kinerja institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian naik lagi kepada organisasi, biasanya hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. 4. Yaitu atau paling atas yaitu stakeholder, itu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas ada 4. Pertama ialah akuntabilitas keaturan dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Ialah akuntabilitas proses, merupakan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. 3. Itu akuntabilitas program, tujuan yang ditetapkan dapat tercapai alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. 1. Perencanaan yang strategis atau perencanaan strategis, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai atau SKP setiap PNS. 2. Laporan kerja, kesepakatan antara pegawai dengan atasannya langsung.
3. Laporan kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Di lingkungan kerja yang akuntabel harus adanya kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah framework akuntabilitas. Tentukan tujuan dan tanggung jawabnya. Rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi. Transparansi dan akses informasi. Mewujudkan transparansi, tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni buku atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, praktek kecurangan dan perilaku korup. Sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara akan diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, relevant information atau reliable information. Konflik kepentingan. PNS akuntabel. PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Pengertian: suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong nasionalisme ialah: 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya menjajah dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. 4. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip untuk nasionalisme ialah untuk tercapainya kesatuan, mencapainya kemerdekaan, mencapainya keaslian, mencapainya kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. 1. Sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. 2. Ketuhanan dalam perumusan Pancasila. 3. Perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. 4. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Sebagai jati diri bangsa, itu merupakan bangsa yang agamis. Hasil outputnya ialah bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu jujur dan mempunyai integritas, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, berprasangka baik. Bentuk implementasi sila ke-1 yaitu
bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa ialah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil outputnya ialah berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari ialah toleran, tidak zalim, sopan, santun, saling tolong-menolong. Bentuk implementasi sila kedua ialah dalam pedoman negara dalam memuliakan nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk ke dalam, pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai jati diri ialah bangsa yang cinta tanah air. Hasil outputnya ialah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyatanya ialah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Bentuk implementasi sila ketiga ialah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan keberbangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Hasil outputnya ialah tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok. Wujud nyatanya ialah mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang, tetap juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main, bertanggung jawab, tolong menolong, tidak anarkis. Bentuk implementasi sila keempat ialah kebiasaan musyawarah di desa. Ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat, HAM demokrasi Barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan, kehidupan demokrasi di Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa ialah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil outputnya ialah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ialah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Bentuk implementasi sila kelima ialah peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, yaitu perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan, proses fasilitas
akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang, wawasan kebangsaan yang harfiah, wawasan atau cara pandang kebangsaan, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu, kesadaran diri sendiri sebagai warga dari suatu negara, pengertiannya, sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa, juga memandang diri dalam bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Implikasinya yaitu menentukan cara suatu bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan budaya sosial budaya negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Etika atau etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik. Menurut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Prinsip ASN. Nilai dasar. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 7. Profesionalitas jabatan. 15. Nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyata dan non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. 12. Kode etik ASN. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada orang lain. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan dalam manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai
ASN. Dimensi etika publik ialah kualitas pelayanan publik, modalitas, tindakan, integritas publik. Pentingnya kode etik dalam urusan publik. Kewaspadaan profesional, kewaspadaan spiritual. Tahu mentaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukan sebagai seorang pembuat keputusan. Penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana, dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, legitimasi etis. Komitmen mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat menjadi sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai kompetitor. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu yaitu 1. Berorientasi kepada publik. 2. Berorientasi kepada mutu dan bekerja dengan baik dan benar. 3. Cara kerja tim atau kolektif sebagai salah satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Target utama kinerja ASN yang berbasis kompetisi mutu, komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya bila dikaitkan dengan 3 fungsi utama ASN, yaitu A. Pelaksana publik, B. Pelayan publik, C. Perekat dan pemersatu bangsa. Anti korupsi. Tindakan pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. 7 kelompok tindak pidana korupsi ialah 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. 7 jenis korupsi. 1. Korupsi transaktif. 2. Korupsi ekstroaktif. 3. Korupsi invensif. 4. Korupsi nepotistik. 5. Korupsi autogenik. 6. Korupsi suportif. 7. Korupsi defensif. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi mencapai puncak tertinggi pada level accountability, yaitu menyadari bahwa dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun merusak kehidupan tidak hanya kehidupan pelakunya secara pribadi, melainkan kehidupan masyarakat umum dan keluarga pelaku. Akuntabilitas spiritual adalah kesadaran bahwa adanya pertanggungjawaban segala tindakan yang dilakukan. Dengan menyadari hal tersebut, tentunya kita akan bekerja mengembangkan talenta semaksimal, berniat dan menghindari diri dari hal-hal yang merusak moral. Nilai-nilai dasar anti korupsi: disiplin, mandiri, jujur, peduli, tanggung jawab, berani, adil, kerja keras. Contoh sikap ASN: menerapkan komitmen mutu. 1. Berkoordinasi dengan rekan kerja dan atasan setiap melaksanakan tupoksinya. 2. Melaksanakan meeting yang berisi penyampaian laporan kerja, kendala yang dihadapi, dan berdiskusi mencari solusi atas kendala yang terjadi. Menerapkan anti korupsi. 1. Memberikan laporan secara jujur dalam menyusun laporan kegiatan. 2. Tegas menolak bila ada pihak luar yang menawarkan uang lebih untuk proses percepatan pengurusan berkas.